bahwasanya sore hari ini adalah acara tindak lanjut dari Mbak Melisa atas kegiatan waktu yang dilakukan di materi pada sore hari ini adalah pelatihan motif speaking. Selanjutnya pada Mbak Melisa pada Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya menyelesaikan tindak lanjut dari lapor. Sebelumnya teman-teman di sini udah tahu belum sih lapor itu apa? Jadi teman-teman, lapor itu merupakan jenjang pengkajian formal di BPNU setelah lapor. Jadi kan teman-teman kemarin udah ikut makestan ya. Siapa yang di sini ikut makestan? Coba angkat tangan. Ya, sama dua orang. Jadi habis makestan itu belum terhenti teman-teman. Masih ada lapor atau latihan kader muda. Kalau di sekolahnya itu makestan itu SD, kalau lapor itu SMP, kalau lapor itu SMA. Kebetulan kali ini pada 3 sampai 6 Agustus kemarin saya telah menyelesaikan pengajaran lapor dan ini merupakan salah satu tindak lanjut dari tersebut. Nah, teman-teman, pada sore hari ini kita akan belajar bersama mengenai materi tentang public speaking. Karena keterbatasan fasilitas ya, nggak ada proyektor, jadi bisa dibuka di grup kita filenya biar nggak ngupload gitu ya. Ada file materi public speaking. Sebelumnya kita akan belajar dulu apa sih pengertian dari public speaking itu. Jadi public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan audiens yang lebih luas seperti dalam pertemuan umum, seminar atau presentasi. Public speaking melibatkan penggunaan keterampilan komunikasi verbal dan non-verbal untuk menyampaikan informasi, menginspirasi atau mempengaruhi pendengar. Jadi, kalau dapat kita ambil suatu garis besar bahwa public speaking adalah seni untuk berkomunikasi di depan banyak orang. Public speaking itu nggak harus masuk TV, nggak harus jadi MC, nggak harus tampil di media. Jadi public speaking itu merupakan seni bagaimana kita bisa baik berbicara, berkomunikasi di depan banyak orang. Contohnya seperti saat kita jadi MC, saat kita pidato, saat kita bercerita, saat kita puisi, itu merupakan public speaking yang perlu kita pelajari. Nah, selanjutnya adalah tujuan public speaking. Di sini ada 4 tujuan public speaking yang perlu kita ketahui. Yang pertama ialah menyampaikan informasi. Contohnya gimana sih? Contohnya ketika ada pendakwah atau pembawa berita di TV. Jadi mereka itu berbicara, berkomunikasi, menyampaikan informasi yang telah disiapkan, ya kan? Terus yang kedua adalah mempengaruhi pendapat orang lain. Nah, kalau ini contohnya ketika kita berada pada suatu wadah rapat atau diskusi. Contohnya ketika ada diskusi di MPR sana, pastikan setiap fraksi itu memiliki kesempatan untuk berbicara. Nah, di situ termasuk public speaking. Kenapa? Karena pembicaraannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Kemudian tujuan public speaking yang ketiga adalah memberikan motivasi. Seperti yang biasa kita lihat di podcast YouTube atau di konten-konten di Instagram, di TikTok. Jadi ketika orang berbicara, walaupun pesertanya oke, tapi kan mempengaruhi orang lain dengan memberi motivasi, itu juga merupakan public speaking. Dan yang terakhir adalah tujuannya yaitu berupa menghibur. Nah, public speaking ini contohnya yaitu stand up comedy. Jadi para stand up comedy itu mempersiapkan materinya untuk menghibur orang lain melalui gaya berbicara. Materi selanjutnya, nah, dia tidak memiliki persiapan apa-apa, dia tidak punya perpean, dia tidak punya narasi, jadi dia langsung maju spontan saat itu, dia melakukan sambutan. Nah, itu bisa disebut dengan impromptu style. Karena kenapa? Karena metode yang pertama itu dadakan, jadi dia itu udah profesional, udah bisa mau bilang apa tanpa perlu perpean, tanpa perlu persiapan terlebih dahulu.
ada manuscript style. Nah, metode ini merupakan metode yang digunakan untuk keperluan presentasi. Pada metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan. Jadi kalau orang presentasi itu kan biasanya udah ada PPT-nya ya, udah ada poin-poin penting yang akan dipresentasikan. Nah, itu bisa disebut dengan metode public speaking manuscript style. Yang ketiga adalah memorize style. Nah, yang ini merupakan digunakan untuk seseorang yang menghafal. Contohnya, ketika kita mau ikut lomba pidato, ketika kita mau ikut lomba bercerita, kita kan menghafal dulu nih skripnya. Skripnya kita baca, kita ulangi berulang kali, terus kita hafalkan, terus baru kita maju. Nah, ini merupakan metode yang saat ini banyak kita gunakan untuk di fase pelajar, karena kan kita masih belajar ya, masih menghafal seperti itu. Kemudian yang terakhir ada metode extempore style, yaitu selain metode yang manuscript style, metode ini tuh juga menggunakan catatan kecil atau terpean yang dipersiapkan sebelum kita maju. Jadi kita udah nulis tuh poin-poin penting yang akan kita sampaikan di depan orang-orang banyak. Nah, sebelum kita masuk ke materi terunjukkan, oke. Kemudian, ini aku boleh berdiri nggak sih? Aku berdiri ya. Duh, kok aku tinggi. Jadi habis ini silahkan tangan kanannya diputar ke kiri pelan-pelan. Kiri, yuk. Maksudnya kirinya sendiri-sendiri kan kita kirinya beda ya, pelan. Dipercepat. Ikuti instruksi yang saya berikan ya teman-teman. Lebih cepat lagi. Silahkan memegang pipi. Oh, enggak, masih salah sih. Berani sekali lagi. Coba. Ini aslinya itu berarti kalau benar berarti kalian fokus, tapi harus praktek gitu ya. Contoh, sekali lagi ikuti yang saya berikan, instruksi yang saya berikan. Tangan kanan ke depan, diputar ke kanan, pelan. Fokuskan pandangan kita ke tangannya masing-masing. Diputar lebih cepat. Gak boleh merem teman-teman, gak boleh merem. Tembakkan ke dahi. Ada yang salah? Mungkin kalau ada yang salah masih kurang fokus. Sekali lagi terakhir janji. Jadi ini untuk tes. Kami sadar akan pentingnya suatu proses. Jabatan bukan beban bagi kami. Jabatan tempat belajar bagi kami. Kami pelajar cerdas anti malas. Solidaritas tanpa batas. Mengurus PPNU dari Sabang sampai Merauke bersama. Mengabaikan kita seperti itu. Terus yang ketiga adalah berbicara ini adalah seperti yang kita tidak sulit, karena tidak semua orang itu bisa berbicara dengan terlalu. Nah, public speaking Oke, ada yang ingin bertanya, nanti ada praktek. Satu orang maju ke depan, bersalam MC sampai yang terhormat berada. Pilih bertanya atau pilih praktek.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Merauke bersama